teman-teman Indonesia di seluruh dunia. Selamat datang di bincang-bincang kita hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagi yang nonton live ataupun reply. Hari ini spesial banget ya, karena hari ini aku pertama kalinya membawa 6 temanku dari berbagai negara. Ada yang dari Belanda, Australia, New Zealand, Sydney, dan Amerika Serikat. Hai. Biarpun berbeda latar belakang dan profesi, kami semua menjalankan digital bisnis yang sama. Jadi topik hari ini, teman-teman, adalah sesuatu yang sering banget dialami bagi orang-orang yang menjalani bisnis online. The problem of quick judgment, ketika orang meragukan bisnis online kita. Nah, perkenalkan saya Marina, ibu dari 3 anak. Saya tinggal di California sudah sejak tahun 2018 dan sekarang saya kerja di healthcare industry. Sekalian juga saya seorang proud business owner dari digital business. Sebelum kita mulai, saya meminta teman-teman untuk memperkenalkan diri secara singkat ya. Kita mulai dari Kak Ian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang ada nanti live mungkin ya atau nonton replay. Nama saya Ian, saya tinggal di New Zealand saat ini bersama keluarga 2 tahun lebih, asli dari Jakarta, dan saya juga pemilik digital business. Oke, lanjut. Hai, aku Susan, aku ibu dari 2 anak, aku tinggal di Amerika, di Minnesota, sudah 18 tahun. Dan aku kerja di sekolah sebagai paraprofesional. Dan aku juga salah satu pemilik dari digital online business ini. Thank you. Hai, perkenalkan nama saya Nur. Saya tinggal di US, Amerika, hampir 5 tahun. Saya asal dari Jakarta, Indonesia. Ibu dari 4 orang anak dan 3 orang cucu sekarang. Dan sekarang saya menjadi owner bisnis digital ini. Salah satunya. Itu saja. Thank you Kak Nur. Saya Dorce, saya berasal dari Indonesia, tinggal di Australia hampir 20 tahun, dan saat ini saya full time di healthcare industry juga, dan sekaligus proud of business owner of digital business. Ya, itu saja. Hai, selamat pagi, siang, malam. Teman-teman, nama saya Feni dari Sydney dan saya juga seorang ibu dengan 3 anak, berasal dari Makassar, tapi udah menetap di Australia udah 30 tahun dan saya juga salah satu digital business owner ini. Ya, Kak Julia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk Eropa sekitarnya, pagi, siang, sore dimanapun Anda berada. Nama saya Julia, saya adalah seorang ibu, juga seorang istri. Saya background-nya fotografer dan jalanin traditional business general cleaning service. Saya tinggal di Belanda hampir 15 tahun. Terima kasih. Thank you teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu kita mulai ya. Nah, teman-teman selama menjalankan digital business ini, keraguan apa yang paling sering kalian terima? Aku mau dengar kalian punya komen. Nah, aku mulai dari Cifeni dulu ya. Ya, terima kasih Marina. Ya, saya juga banyak yang ini ya, banyak komen negatif dari digital dari orang-orang ini, tapi katanya jualan keliling atau door to door gitu. Tapi saya bilang ya menurut saya tanggapan saya ya,
tanggapan saya, ya ini bukan bisnis yang door to door gitu. Kita kan bukan harus mengganggu teman atau knocking the door atau menjual barang ke saudara-saudara kita, enggak. Karena sistemnya itu udah digital, udah digital dan otomatis sistem. Jadi nggak perlu keliling atau nawarin ke tetangga gitu ya. Dan juga nggak perlu DM untuk ke semua orang gitu. Aku nggak ganggu keluarga, dan juga kita juga ada komunitas dan ada tools yang udah mengatur sesuai dengan secara otomatis, dan juga ada platform automation-nya. Jadi sistemnya itu semua sudah teratur gitu. Nah, kita nggak perlu untuk maksa orang, dan juga kalau ada yang tertarik, kita ada website yang tersedia untuk menjelaskan semua step by step apa yang ada di bisnis digital kita ini. Jadi ya gitu. Wah, senang sekali ya, benar banget setuju maksudnya dengan apa yang dibilang sama Kak Penny, sesuai ya, maksudnya bisnis ini jelas ya, legit juga. Jadi kalau ada yang pengen tahu bisa kunjungi website kita, jelas semuanya ya. Kalau Kak Julia sendiri gimana? Ada yang sempat negatif, komen negatif nggak? Wah banyak sekali ya, terutama maksudnya orang-orang terdekat yang bilang bahwa bisnis ini multi level marketing atau harus rekrut orang-orang ya, banyak sekali. Saya cuma jelaskan bisnis ini legit, jelas, kita juga bisa legasiin ke anak kita, terus ada sistem yang otomatis ya. Kita juga nggak ngajak orang atau teman-teman keluarga juga untuk ikutan join, kita dapat penghasilan, enggak, bukan seperti itu ya. Bisnis ini modelnya franchise, terus kita punya produk nyata, dan perusahaan support kita juga udah berdiri selama 50 tahun, dan ada di beberapa negara ya, bahkan udah hampir di seluruh negara ya, ada perusahaannya ya, maksudnya cabangnya. Terus ya bisnis ini murni ya, bukan dari kita juga dapat penghasilan murni dari hasil kerja keras kita sendiri. Ya. Jawaban Yuli mantap sekali. Ya kalau menurut Kak Dorcia, sendiri ada nggak yang meragukan atau komentar kurang enak tentang bisnis ini? Wah, kalau yang komentar banyak sih, apalagi saya yang sudah memasuki golden years ya, banyak yang meragukan apa kamu masih bisa, bahasa Inggris cuma pas-pasan kok masih bisa gitu. Ya apalagi saya enggak muda lagi. Itu bukan penghalang buat kita untuk memulai bisnis ini ya. Apalagi di bisnis ini ada training yang bisa gampang kita ikuti step by step, kita pelajari. Tadinya juga saya gaptek banget, apalagi yang mau di kamera begini, ini banget, enggak bisa banget. Tapi setelah saya belajar, apalagi training satu persatu, lama-lama juga saya terbiasa di depan kamera, bahkan kadang-kadang ketagihan untuk di kamera gitu ya. Jadi
apalagi kita ada komunitas yang sangat membantu. Jadi kita tidak sendiri, selalu ada komunitas yang siap membantu kita gitu. Soal bahasa Inggris, banyak yang bisa membantu kita, khususnya di komunitas kita. Jadi ndak perlu takut kurang bahasa Inggris gitu. Benar banget Kak, pasti ya, semua pasti bisa asal ada kemauan ya. Ya. Asal mau belajar dan kemauan, itu intinya ya. Iya. Kalau Julia sendiri tinggal di Eropa, bagaimana orang-orang di sana menanggapinya? Yang sering ditanya ke aku sih bisnis kerja dari handphone atau laptop emang bisa menghasilkan gitu. Banyak banget pertanyaan seperti itu. Apa beneran bisa jalan? Apa bukan bisnis tipu-tipu? Dulu saya pernah saya sampai sekarang pun saya masih jalanin bisnis tradisional ya, general cleaning service di Amsterdam. Itu kerjanya benar-benar memakan waktu fisik ya, karena aku harus ada langsung di tempat fisiknya. Terus waktu juga nggak punya waktu sama sekali ya, bahkan untuk saya sendiri. Tapi dengan adanya digital bisnis ini nyata beda banget ya, karena saya bisa kerjakan kapanpun, dimanapun ya, di saat saya lagi bersama anak saya lagi masak, semua bisa ya. Itu yang poin fleksibel banget ya kerjanya. Ya, benar itu Kak Julia. Apalagi sekarang semua udah serba online dan digital. Ya kalau Kak Susan pernah nggak ditanya kayak gini, jadi ini bisnis cepat dapat penghasilan nggak sih, cepat dapat income nggak sih, pernah nggak ditanya seperti itu? Oh iya, pernah sih, aku pernah ditanya soal ini, maksudnya bisnis ini cepet kaya nggak kayak gitu. Jadi aku sih bilang maksudnya bisnis ini bukan soal cepet kaya atau enggak ya. Kalau maksudnya kita mau cari instan, yang maksudnya di mana hari ini kita daftar terus besok langsung kaya, ya jujur ini bukan tempatnya gitu loh. Karena kan ini semua namanya bisnis kan semua ada prosesnya gitu. Yang kita jalankan adalah bisnis yang nyata. Terus udah gitu kita kan perlu kerja keras juga, terus kita mesti belajar dan konsisten. Tapi bedanya di sini kita nggak mulai dari nol, soalnya tuh udah ada sistemnya, udah ada platformnya, ada training, terus ada step by stepnya gitu loh. Jadi tinggal semuanya dari kita sih. Maksudnya kita mau jalanin sungguh-sungguh atau enggak. Kalau kita jalanin sungguh-sungguh, ya pastinya menghasilkan gitu loh. Nggak mungkin enggak kan. Jadi ini tuh bukan mimpi, bukan janji kosong, tapi kerja keras yang dibayar dengan hasil gitu loh. Itu sih. Iya, benar tuh Cici. Iya. Saya aja dulu waktu buka usaha bakery itu mulai dari nol. Pelan-pelan jualan dari rumah dulu sebelum saya buka toko. Ya, jadi harus rintis dari awal supaya bisa menghasilkan dengan baik. Thank you Cici, jawabanmu bagus sekali. Thank you. Kalau Kak Nur sendiri gimana? Pernah, maksudnya ada pertanyaan apa nggak dari so far dari klien gitu? Terima kasih Kak Susan. Ya banyak yang tanya ke saya, Kak Nur, anak-anak sudah besar, sekarang waktunya rehat, apa kerja online lagi? Jadi saya jawab, saya kerja sekarang nih bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya kerja untuk mereka, anak dan cucu saya. Bisnis ini memang saya yang mulai,
Tapi harapan saya suatu saat nanti dapat saya wariskan kepada mereka. Boleh jadi legasi yang mereka teruskan. Saya ingin ketika mereka melihat ke belakang, mereka tahu bahwa ibunya atau neneknya pernah berjuang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membangun sesuatu yang boleh mereka teruskan. Ya, Digital business ini bukan hanya tentang penghasilan, tetapi tentang membangun masa depan dan warisan keluarga. Betul. Iya, benar Kak Nur. Ya. Itu juga salah satu alasan saya kenapa saya join di bisnis ini. Supaya saya bisa mewariskan untuk anak-anak saya. Thank you Kak Nur. Nah, sekarang ini pertanyaan pamungkas yang sekalian mengakhiri perbincangan kita hari ini. Nah, kalau dengan Kak Ian sendiri, bagaimana? Oke, terima kasih Kak Marina. Kalau di saya yang paling sering saya dengar pertanyaannya itu adalah, loh kok bisnis online bayar gitu ya? Kok pakai modal? Biasanya saya jawab santai sih biasanya. Kalau nggak pakai modal itu bukan bisnis, itu kerja, jadi karyawan gitu ya. Semua bisnis butuh modal tentunya. Even jadi karyawan juga butuh modal karena ya kalau orang yang profesional bukan di pabrik-pabrik gitu biasanya udah dapat ini ya segala macam pakaian dan sebagainya. Tapi kalau yang profesional kayak saya dulu IT ya harus beli sepatu sendiri, beli baju sendiri dan sebagainya gitu ya. Tapi enaknya di sini kita nggak perlu sewa tempat, nggak perlu stok barang, nggak perlu bayar karyawan yang pusing nih. Karena saya juga dulu berbisnis, yang paling pusing juga tiap bulan harus bayar gaji karyawan. Yang kita investasikan adalah akses ke platform digital yang sudah jadi. Jadi memang ada training, ada tools, ada website pribadi, plus support system yang luar biasa. Kalau berbisnis saat ini, terutama digital, kita harus punya website dan juga satu lagi yang penting adalah email. Modalnya pun fleksibel, tergantung tujuan dan seberapa cepat kita mau berkembang. Karena ini modelnya seperti digital franchise. Income-nya legal, tercatat di semua negara ya, kita bisa bayar pajak. Kemudian dan sistem ini sudah terbukti berjalan lebih dari 20 tahun seperti kata Julia tadi. Jadi ini bukan skema cepat kaya, tapi bisnis nyata untuk orang-orang yang mau kerja dengan cara yang cerdas. Gitu Kak. Thank you banget Kak Ian, aku suka sekali jawabannya. Straight to the point dan benar-benar membuka pola pikir. Nah, thank you teman-teman udah berbagi hari ini. Saya rasa kita sudah tiba di ujung bincang-bincang kita. Semoga setiap cerita yang disampaikan tadi bisa membuka sudut pandang baru, khususnya bagi kalian yang mungkin masih ragu atau belum paham mengenai digital business. Nah, semoga yang kami sampaikan hari ini benar-benar memberi kejelasan dan jadi pertimbangan yang lebih objektif. Kalau teman-teman itu masih penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, boleh DM kita satu persatu yang ada di sini. Boleh komen dan kita akan bantu dengan senang hati. Terima kasih buat yang sudah nonton live ataupun live. Sampai jumpa di live berikutnya. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih. Bye.